Gua channel teknologi, tapi entah gimana, gua malah disponsorin bantal waifu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Biasanya kan channel tech itu sponsornya kalau nggak keyboard, gadget, atau AI tools. Tapi tiba-tiba gue di email Anime Dakimakura Pillow buat review bantal waifu gratis. Sebagai channel tech dan AI, ya tentu respon pertama gue, bisa kirimin 10 bantal Zeta nggak? Sumpah ini susah banget buat ditolak. Terus pas gue kepo cek websitenya, Kaget. ini mah bukan cuma bantal buat tidur. Nah, karena isi katalog mereka sangat berbudaya, dan ini juga channel AI, gue gak mau cuma review bantal doang. Jadi, gue bikin satu sisinya dari katalog ADP, dan satu sisi lagi gue custom sendiri pakai hybrid AI workflow. Dari sketsa kasar gue, di render dan upscale pakai AI, terus hasil akhirnya gue benerin manual sebelum dikirim buat print. Buat disclaimer, tutorial ini murni edukasi teknologi aja ya, jadi gunakan dengan bijak. Jangan lupa subscribe. Oke, karena bantal ini bakal dicetak jadi life size, dari awal gue harus atur formatnya dulu. Karakternya harus full body, dan harus masuk save area juga biar nanti nggak kepotong di area lipatan. Gue juga mau pose yang spesifik, jadi gue nggak bisa full prom dari nol, dan harus bikin sketsa kasarnya dulu. Di tahap ini, sketsanya nggak harus cakep banget. Yang penting tujuannya buat ngunci pose, komposisi, gaya rambut, dan bajunya biar nggak ngaco. Nah, supaya lebih presisi hasil generate-nya, gue bakal benerin lagi sketsanya biar lebih rapi. Oke, sketsanya udah jadi, sama ini gue kasih blok warna juga buat arahan visual aja. Next, masuk ke proses coloring dan rendering pakai bantuan AI. Di sini gue pakai Comfy UI ya. Workflow yang gue pakai di project ini sebenarnya text to image, tapi nanti dibantu ControlNet dan LoRa juga. ControlNet ini ibarat kerangka, jadi AI nggak generate random dari nol, tapi tetap ngikutin panduan yang gue kasih. Nah, jadi sketsa tadi gue masukin di sini sebagai input ControlNet-nya. Preprocessor ini bisa pakai line art, tapi gue gak mau terlalu plek-ketiplek ngikutin sketch gue. Jadi gue pakai Scribble Xdoc biar panduannya masih kebaca, tapi dia tetap punya ruang buat eksplorasi. Strength-nya gue atur cukup tinggi, sekitar 0,9, karena gue tetap mau posenya ngikutin sketsa. Kalau terlalu rendah, hasilnya bisa lebih kreatif, tapi dia makin jauh dari referensi. Model utamanya gue pakai Y Illustrious yang versi 17, karena hasil render anime dan komposisinya bagus. Terus gue tambahin LoRa karakter juga, supaya dia lebih ngerti visual Zeta-nya. Dan LoRa art style, supaya hasilnya lebih cocok sama hasil yang gue mau. Strength LoRa-nya gue atur di sekitar 0,6, biar nggak terlalu dominan, karena kita juga udah pakai ControlNet. Di prompt-nya gue atur buat ngarahin kualitas render, lighting, dan detail karakternya. Negatif prompt-nya gue pakai buat ngurangin error yang umum, sama hal-hal yang gue gak mau munculin. Key sampler-nya biasa gue pakai sekitar 20-40 steps. Makin tinggi biasanya lebih detail, tapi generate-nya makin lama juga. Karena ini buat print gede, gue mulai dari resolusi yang lumayan tinggi dengan rasio panjang 1:3 sesuai format yang dikasih. Terus tinggal generate aja. Di RTX 4060 Ti, setting kayak gini kurang lebih makan sekitar 1 menitan buat satu gambar. Hasilnya sih udah lumayan ya, tapi biasanya gue generate banyak variasi dulu, terus gue pilih lagi yang paling bisa gue selamatkan. Nah, dari sekitar 20 hasil, gue dapet 2 yang bisa gue pakai. Yang ini overall paling bagus, tapi rocknya masih agak kurang ya. Jadi gue ambil rocknya dari yang satu lagi ini, terus nanti paling gue gabungin manual aja. Untuk upscale, gue pakai Seed VR 2, karena hasilnya lebih natural dan bagus. Tinggal masukin resolusinya, terus klik generate aja. Kalau dibandingin, hasil upscale-nya kelihatan lebih tajam, dan detailnya lebih kebaca. Alternatif yang lebih cepatnya, gue kadang pakai Yesergan 4X ini ya. Dia jauh lebih enteng dan bisa upscale 2-4 kali ukuran asli. Kira-kira ginilah bedanya. Next, 2 gambar tadi tinggal gue gabungin aja, jadi rocknya yang lebih bagus ini gue timpa ke gambar yang utama. Di sini kelihatan banget hasil AI itu emang gak sempurna, matanya aneh, jarinya ada yang rusak, aksesorisnya juga banyak yang salah, jadi ini bakal gue retouch dulu bagian yang masih jeleknya. Nah, ini hasil retouch-nya ya, makan sekitar sejam karena banyak banget yang harus dibenerin. Ini gue compare aja before dan after-nya. Karena hasilnya udah bagus dan sesuai format, jadi gambarnya tinggal gue kirim aja ke ADP dan tinggal tunggu mereka memasak. Akhirnya, My Beanie is here. Dan gila, gambar yang tadi kita bikin jadi segede ini cuy. Bahannya adem dan lembut, terus pasti awet banget ini. Tahan buat diapain aja. Ini resletingnya juga seamless, jadi nyaman buat dipeluk dan dielus-elus. Hasil cetaknya juga tajam, sampai jari-jari kakinya pun masih jelas banget ini. Di bagian belakangnya, gue taruh bini kedua yang gue ambil dari katalog ADP. Terlihat sangat halus dan padat ya teman-teman. Ini bantal dan servisnya gue kasih rating 11/10 sih.
Buat lu pada yang mau bantal waifu custom sebagus ini, langsung cek aja website Anime Dakimakura Pillow ya. Di sana kalian bisa masukin kode ini buat dapetin diskon 10%. Cek juga IG sama Facebook mereka karena sering ada giveaway bantal gratis tiap bulannya. Semua linknya ada di deskripsi ya. Until next time, bye!